Zurai Fitri, calon guru penggerak dari SMA Negeri 1 Bojonggede, Kabupaten Bogor. Kali ini saya akan melakukan percakapan praobservasi dengan rekan sejawat saya, yaitu Ibu Desta Ramasari, di sini sebagai guru biologi. Baik Bu Desta, apa kabar? Baik Ibu Ade. Alhamdulillah ya Bu Desta ya. Alhamdulillah. Nah ini di sini saya meminta Bu Desta untuk melakukan percakapan praobservasi dalam rangka untuk melihat, saya sebagai observer nantinya melihat bagaimana proses atau jalannya pembelajaran Bu Desta di kelas. Tapi sebelum observasi ini Bu Desta, saya ada beberapa pertanyaan dulu nih, untuk memperkuat proses pembelajaran nanti. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang akan nanti Bu Desta sampaikan di kelas apa? Tujuan pembelajaran saya yang saya lakukan di hari Selasa besok itu untuk mengetahui, jadi siswa untuk mengetahui bagaimana bentuk sel pada tumbuhan dan bagaimana proses transport sel. Oke. Kemudian kalau untuk karya pengembangan yang akan dicapai dari proses pembelajaran nanti. Baik. Untuk area pengembangannya, di sini siswa akan menganalisis bentuk sel pada tumbuhan yang kebetulan tanamannya ini adalah tanaman reddish color. Gitu. Nanti siswa akan melihat bagaimana bentuk selnya, kemudian bagaimana organel-organel yang terdapat di dalam sel tersebut seperti klorofil, kemudian stomata, xilogranthum, seperti itu. Kemudian untuk transport sel ini kita akan membuat transport sel dengan cara difusi. Ada penggunaan teknologi nggak di situ? Ada mikroskop yang akan kita gunakan, kemudian ada beberapa alat-alat sederhana ya kalau saya bilang sih. Seperti itu ya. Nah kemudian untuk strategi pembelajaran yang dipersiapkan dalam proses pembelajaran besok apa Bu? Strategi pembelajarannya di sini saya akan mengelompokkan siswa tidak bersifat kelompok, jadi akan dicampur antara laki-laki dengan yang perempuan. Jadi sifatnya heterogen. Iya. Satu kelompok ini kurang lebih ada 6 sampai dengan 7 siswa di dalamnya, ada 6 kelompok dalam satu kelas. Untuk temanya apa tuh Bu? Temanya ini tentang sel, jadi untuk melihat ruang antar sel, organelnya, kemudian sama metabolisme transport sel. Oke, baik. Kemudian ada proses pembelajaran berdiferensiasi nggak Bu? Pembelajaran berdiferensiasi itu berarti ada mereka akan membuat laporan berupa kontennya itu mungkin berupa foto ya Bu ya. Kemudian mereka juga akan ada video yang akan mereka buat dari proses awal sampai akhir mereka menemukan sel sel tumbuhan. Kemudian nanti akan ada proses juga di metabolisme transport selnya. Kemudian untuk hasil yang akan didapatkan, otomatis mereka harus menganalisis nih bentuk dari sel tumbuhan seperti apa, kemudian apakah ini klorofil atau apakah ini stomata. Kemudian nanti mereka akan menjelaskan di dalam LKPD dan pertanyaan setelah itu atau laporan. Oke. Kalau penilaiannya nanti bentuknya apa? LKPD dan laporan praktik. Kemudian sasaran kelasnya boleh tahu? Sasaran kelas berapa nanti yang akan menjalani proses ini? Untuk sasaran kelasnya ini adalah kelas SEM 3. Kelas 11 dan 3. Waktu pelaksanaannya Hari Selasa tanggal 30 bulan Juli 2020. di jam berapa Bu? Ada di jam ke-8, 9, dan 10. Oke, baik. Di jam 8 dan 9 itu ya Bu ya? Itu kurang lebih sekitar jam 1.40 ya. Jam berapa? Ya, sama selesainya jam 3 lewat. Oke, baik. Baik Bu Desta, terima kasih sudah melakukan percakapan praobservasi. Berarti ini pelaksanaannya besok ya Bu Desta ya? Ya. Di hari Selasa, berarti nanti sampai ketemu kita di hari Selasa, kita akan di sini saya akan mendampingi Bu Desta melakukan observasi di kelas. Terima kasih banyak ya Bu Desta. Sama Bu Desta. Sebelum mulai pembelajaran, biasa tolong evaluasi untuk disiapkan. Siap, duduk rapi. Siap. Sebelum memulai praktikum hari ini, alangkah baiknya kita berdoa secara gambaran untuk saya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Siap, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita praktikum. Siapa yang tidak hadir? Baik,
Yaki. Saudara Yaki gue sakit. Oke, cuma 3 orang punya. Ya. Kemarin saya udah bagi tugas melalui WA dan share oleh ketua kelas dan struktur kelompok. Hari ini silakan kalian buka. Ada 2 praktikum yang akan kita lakukan. Yang pertama tentang diskusi, yang kedua untuk melihat sel pada tumbuhan. Alat dan bahannya udah di bawah? Sudah. Ada di atas media? Sudah. Silakan yang mau bergabung dengan kelompoknya bergabung. Silakan kalian isi air gelas kimia. Ya, bentar. Kalian isi air gelas kimianya kurang lebih 150 sampai 100 ml. Isi air bersih, air mineral, sudah diisi 50 sampai 100 ml. Mata. Berapa kelompok ada mata? Ya. Bentuknya kayak apa? Kayak apa? Biji kopi. Ada lagi yang dapat klorofil. Banyak yang dapat klorofil. Nah, pasti dapat ya. Kemudian untuk eksperimen difusi, silakan kalian cari informasi kenapa yang terlarut dan kenapa tidak bisa terlarut. Karena ada yang terlarut dan yang tidak kan. Nah, kenapa bisa terlarut dan kenapa tidak terlarut. Jadi silakan kalian cari informasi, buat laporannya di buku latihan masing-masing. Pertanyaannya ini, ya. Silakan kalian isi pertanyaannya. Pertanyaannya harus menulis. Kalian isi, kemudian buat perhitungan. Kalau sudah, kumpulkan di hari Kamis. Ya, pertemuan selanjutnya di hari Kamis kan? Kumpulkan di hari Kamis. Kalau tidak ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada. Kalau gitu kita siap untuk pulang. Duduk siap. Duduk siap. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita melakukan doa dipersilakan. Amin. Doa selesai. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ade Zoria Fitri, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Bojonggede, Kabupaten Bogor. Tadi saya sudah melihat proses pembelajaran dari Bu Desta di kelas biologi pada kelas 11 sains 11 lain 1. 11 sains 1. Nah, di sini saya akan melakukan pasca observasi kelas setelah tadi Bu Desta mengajar di kelas. Baik Bu Desta, bagaimana kabarnya? Baik Ibu. Baik ya, alhamdulillah. Ada beberapa pertanyaan nih Bu Desta yang akan saya sampaikan ke Bu Desta setelah tadi kita melakukan observasi di kelas. Yang pertama, menurut Bu Desta gimana nih perasaannya setelah melakukan proses praktikum tadi di kelas? Oke, perasaan saya untuk proses praktikum hari ini di kelas di 11 Sains 1, saya merasa bahagia dan bangga terhadap anak-anak karena anak-anak di kelas siswa ini terlihat antusias dalam mencari dan menganalisis tentang sel pada tumbuhan. Antusias ya Bu ya? Oke, baik. Kemudian menurut Ibu apa nih aspek yang perlu ditingkatkan atau dibenahi dari proses praktikum? Aspek yang saya lihat untuk yang perlu dibenahi itu adalah proses anak pada awal praktikum dalam mencari langkah-langkah kerja dalam praktikum. Sepertinya siswa masih kurang membaca karena masih terlihat kurang siap, persiapannya masih kurang, kemudian masih bingung bagaimana langkah-langkah awalnya dalam proses dari mengiris daun medis color, kemudian cara mencari sel pada
di dalam. Menurut Bu Desta membutuhkan range waktu yang berapa lama gitu supaya terlihat anak ini siap melakukan praktikum atau tidak? Mungkin harusnya pembelajaran, karena biasanya kalau di biologi itu kan Bu ada teori dulu baru praktikum. Mungkin di teorinya saya harus menyelipkan lagi langkah-langkah apa aja, jadi harus menjelaskan kembali ke siswa langkah-langkah apa aja yang harus diambil pada nanti praktikum yang dilakukan seperti itu. Kemudian pengalaman apa nih bagi Bu Desta yang paling berkesan selama proses praktikum? Pengalaman yang paling berkesan itu adalah pada saat anak-anak berhasil menemukan sel serta organ-organ di dalam sel, sampai kayak stomata, kemudian terdapat silet dan flum, bentuk-bentuk sel di tubuhan, proses dari bagaimana cara bagaimana cara metabolisme pada sel gitu. Jadi mereka antusias itu yang bikin saya sih. Sebenarnya bisa nggak sih Bu, selain dengan daun tumbuhan juga ada yang bisa dilakukan selain dengan tumbuhan gitu? Sebetulnya ada lagi jaringan atau pada manusia, itu jaringan pipi yang diambil. Kebetulan praktikum kemarin saya meneruskan dulu untuk sel tumbuhannya gitu. Juga kalau menggunakan sel pipi manusia ada sulit. Iya, betul. Anak-anak hampir belum ada yang mau berkorban untuk memberikan sel pipinya, Bu. Baik, kemudian upaya apa nih untuk meningkatkan kemampuan ibu sebagai guru selama proses pembelajaran atau praktikum selanjutnya, kelas selanjutnya? Oke, mungkin saya akan bekerjasama dengan rekan sejawat dalam yang lainnya. Kemudian saya akan membuat inovasi pembelajaran yang lebih menarik ya Bu ya. Karena kalau misalnya di kelas sebelum praktikum hanya teori aja akan membosankan. Jadi saya akan mencari inovasi yang lebih menarik dalam bidang biologi. Bisa nggak ibu kasih contoh inovasi pembelajaran yang menarik gitu yang saat ini dipikirkan? Game sepertinya di biologi itu untuk game sebetulnya mudah gampang Bu. Tapi membutuhkan range waktu yang cukup panjang ya Bu ya kalau di biologi. Jadi mencari games yang singkat. Itu yang ingin dicoba ya. Oke, baiklah, terima kasih banyak Bu Desta atas penjelasannya, menarik sekali gitu ya di biologi. Semoga dan mudah-mudahan ada peningkatan perbaikan lebih baik lagi di praktikum selanjutnya. Terima kasih Bu Ade. Terima kasih banyak Bu Desta.